karena seseorang yang buta telah datang kepadanya, yaitu Abdullah bin Umi Maktum. Ayat ini turun secara umum untuk menjelaskan tentang kesetaraan manusia, baik itu orang kaya maupun miskin, baik penyandang disabilitas maupun tidak, dan lain sebagainya. Hikmah ditegaskan perintah untuk tablik atau menyampaikan dakwah merupakan suatu kewajiban. Artinya tidak boleh menyembunyikan apa yang wajib disampaikan dalam keadaan apapun. Nabi telah menyampaikan semua wahyu yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita umat Islam sebagai penerima dakwah harus meyakini bahwa wahyu tersebut memang benar-benar darinya. Kemudian pada kalimat selanjutnya dalam ayat wallahu ya'simuka minan nas, Allah memberikan jaminan akan menjaga dan menyelamatkan Rasulullah dari gangguan dan tipu daya musuh-musuhnya. Menurut Mustafa Al-Maraghi, kata Anas dalam ayat ini ditunjukkan untuk orang-orang kafir, di mana akidah dan kesesatan dalam amal perbuatan mereka. Sehingga mereka berupaya menghentikan dakwah Nabi dengan cara ucapan dan perbuatan. Seperti mengadu domba dan memfitnah, merencanakan pembunuhan atas Nabi. Tapi di balik semua itu, Allah telah berjanji menjaga, memelihara, dan menyelamatkan beliau dari semua yang mereka lakukan. Dalam sebuah riwayat Tirmizi diterangkan bahwa Rasulullah ketika di Mekah, beliau selalu dikawal, yakni sebelum turunnya ayat eh, surat Al-Maidah ayat 67 ini. Dan Al-Abbas adalah salah satu yang selalu mengawal beliau. Setelah ayat ini turun, Rasulullah tidak lagi mau dikawal. Dalam riwayat lain juga diterangkan bahwa Abu Thalib pamannya Nabi SAW selalu menyuruh untuk mengawal beliau apabila keluar rumah. Sehingga turunlah ayat ini. Wallahu ya'simuka minan nas. Maka saat Abu Thalib menyuruh orang yang untuk mengawal beliau, beliau berkata, "Wahai pamanku, sesungguhnya Allah telah menjagaku, maka aku tidak memerlukan orang yang engkau suruh untuk mengawalku." Jadi nilai-nilai yang pendidikan yang dapat kita ambil dari ayat 67 surat Al-Maidah ini yaitu bahwa metode tablik adalah suatu metode pendidikan yang dapat diperkenalkan dan diaplikasikan dalam dunia pendidikan saat ini. Tablik bermakna menyampaikan ajaran-ajaran agama dan ajaran-ajaran kebaikan dan kebenaran yang bersumber dari firman Allah Subhanahu wa taala. Sifat tablik ini dapat kita teladani dengan cara saling menyampaikan kebenaran dan saling mengingatkan kebaikan kepada sesama umat muslim. Jika sudah terbangun saling mengingatkan akan kebenaran dan mengingatkan akan kebaikan dan menyampaikan kebenaran, maka akan tercipta lingkungan kehidupan yang positif. Kemudian cara mengaplikasikannya dalam dunia pendidikan yaitu mulai dari diri kita sendiri dengan cara membaca, dengan cara mempelajari dan mengamalkan ajaran agama dan hal-hal yang baik. Setelah kita mengetahui mana hal-hal yang baik dan mana hal-hal yang dilarang oleh agama, kemudian kita dapat bermuhasabah atau mengoreksi diri kita. Dengan kita bermuhasabah, kita akan mengetahui perbuatan-perbuatan buruk kita. Lalu perbuatan buruk itu kita ganti dengan kebaikan. Kemudian bisa juga dengan cara bergabung dengan organisasi, majelis taklim atau yang semacamnya. Yang mana di dalamnya kita bisa berbagi ilmu. Kita bisa saling menyampaikan kebaikan, kita bisa saling belajar pengetahuan tentang agama sesama teman kita. Kemudian bisa juga dengan cara mempelajari kisah-kisah Nabi dan Rasul, kisah-kisah sahabat, kisah-kisah orang soleh yang memiliki sejarah perjuangan hebat dalam mendakwahkan agama, dalam menyampaikan kebenaran. Dengan membaca kisah dan sejarah, kita akan termotivasi
untuk meneladani mereka dan memantapkan keimanan kepada Allah, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seberat apapun halangan dan rintangan dalam menerapkan metode-metode yang kita tawarkan, Allah akan memudahkan jalan bagi kita jika memang kita mempunyai niat yang baik dalam mengajar. Serta jangan takut akan rintangan orang-orang yang tidak suka dengan metode yang kita ajarkan. Karena kita harus yakin bahwa selalu ada Allah yang akan melindungi kita selama kita tetap mempertahankan ajaran dan berada di jalannya. Wallahu a'lam bishawab. Materi selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya yaitu Riki Dwi Kurniawan yang akan membahas tentang metode pendidikan yang ada di dalam surat An-Nahl ayat 125. Kepada Riki Dwi Kurniawan dipersilakan. Mana ada orangnya? Ada? Belum muncul, Ustaz. Belum ada, Ustaz. Apa? Nggak ada? Belum ada, Ustaz. Belum ada? Oke, kirim nama-nama makalah ke saya. Iya, ada. Oke, ada pertanyaan silakan. Izin bertanya, Mas Musa, izin bertanya, Mas. Silakan langsung saja. Baik, Ustaz. Makalah jawabnya jangan baca lagi ya. Pusing saya dengar baca itu. Dalam mengajar kan tentunya kita tahu setiap murid itu memiliki kapasitas tertentu gitu. Jadi ada yang bisa dengan mudah memahami apa yang kita sampaikan, ada juga mereka susah untuk paham apa yang kita sampaikan. Nah, sedangkan makanya kita harus tawakal kepada Allah karena kapasitas yang berbeda tersebut. Tetapi dalam dunia pendidikan kita tentunya kan ada target tersendiri yang harus dicapai oleh pengajar. Nah, untuk mencari jalan tengahnya gitu supaya ketika target kita tidak tercapai, maka apa yang harus kita lakukan untuk apa namanya? Bagus, pertanyaannya jelas itu. Jalan tengahnya apa? Silakan. Makalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita sebagai seorang pendidik harus mempunyai sifat sabar, bersikap sabar dan tawakal dalam mendidik murid-murid. Karena kadang-kadang apa satu apa nih? Udah. Gimana? Jadi bagi seorang pendidik kita harus memiliki sifat yang sabar dan tawakal. Contohnya terkait pertanyaan, contohnya apa? Apa hubungannya sama pertanyaan itu? Kurang tahu, Ustaz.
Baik, baik, baik. Ini semester 4 ya. Oke. Anda tidak simak pertanyaannya, Musa? Pertanyaannya adalah jalan tengah untuk menghadapi murid yang kurang. Gimana pertanyaannya, Musa? Belum bisa menjawab, Ustaz. Oke. Baik. Mudah-mudahan ya mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk lebih berkembang gitu ya. Sangat disayangkan kalau semester 4 jawab nggak tahu, itu sangat disayangkan. Itu sangat disayangkan. Ya. Saya sangat tidak peduli kamu salah dalam jawab, itu saya tidak peduli. Tapi kalau kamu terlalu cuek dengan pertanyaan, itu masalah. Ya, itu masalah. Oke, jadi tidak ada minat untuk ngasih tambahan ya. Oke, baik. Baik, kalau begitu. Kapan saya bisa jawab pertanyaan-pertanyaan kamu, insya Allah akan saya jawab. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan itu pasti akan saya jawab, insya Allah. Tapi kita kira nih pertemuan ini cukup sampai di sini. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa lebih baik lah. Amin. Oke. Apa yang kalian lakukan akan kembali kepada diri sendiri. Gitu ya. Akan kembali kepada diri sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini nggak? Masih bebek Masnya. Weh, Anda baru on cam ini, baru masuk kan nih. Absen ya, absen. Ya, gua sholat buru-buru, cok, mau on cam.